Ya, Halo. gimana? Ya, silakan Bu. Ya, Halo. Halo. jangan sota miring ini Bang, ini dia. Oh, ada di bank dia ini. Iya, ada Bang proses Antri. ini. Apa dulu? Pencairan dana lo orang-orang di kantor kasihan. Ibu Husnul sibuk ya? Ibu Husnul ini belum tersambung ya? Mohon maaf belum terlalu konsensus. Sedikit lagi mungkin. Oke. Iya. Jadi kita aja lanjut dulu Bu Femi ya. Iya, jadi ini Bu Lian, boleh tidak kita orang bikin maksudnya kegiatan satu untuk maksudnya gabung BP PAUD dengan LPMP, kira-kira boleh itu? Kalau kemarin kan udah ketemu sama Ibu Kasobak sama Bu Femi. Yang pembahasannya yang hasil kemarin itu belum ada di orang belum dapat tahu kan seperti apa kegiatannya itu mau dilaksanakan. Apa yang dana di kita yang akan kita tanggulangi LPMP-nya itu kemana yang mana. Yang pembagian itu yang belum ada di orang. Jadi saya yang itu belum konsen, dibicarakan nih Bu Lia, nanti ini semua bicara itu. Ini oh iya. Kemarin belum bicara itu, cuma bicara settingan acaranya ini, kegiatannya ini PJJ secara besar akan seperti apa. Iya, kalau memang bisa mau sharing dananya untuk satu kegiatan mungkin bisa saja itu Bu Fem. Yang penting kan kegiatannya ada, terus anggaran yang ada di kita ada tersedia. Jadi mohon maaf Ian belum terlalu konsen soalnya lagi di teler. Tidak apa-apa ini. Tidak apa-apa, ini saja siapa tahu boleh tangkap sedikit. Yang penting dengar saja. Iya, jadi minta maaf ini Pak Agus. Ya. Tidak apa-apa Bu. Iya, prinsipnya kita orang siap lah Pak. Iya, kita orang cuma mau bicara masalah teknis ini Bu. Ya, kalau itu ini di RKKL Ibu Lian, Ibu Husnul baca kemarin untuk kegiatan advokasi itu 1 hari, tetapi orang tawaran dari LPMP kalau boleh kita buat 2 hari sampai 3 hari. Nah, hari terakhir itu mungkin penandatanganan MOU. Yang ini, nah kalau orang kan di anggaran itu cuma 1 hari, nah itu yang makanya LPMP bagaimana cara membayar ini kegiatan. Iya, kalau di kegiatan 4 orang itu kan untuk 4 kali kegiatan. Yang kemarin kan sudah, saya juga tidak pegang RKA ini, baru saya mau balik ya. Iya. Oke, jadi kalau begini Ibu ya, jadi tawaran saya begini. Ini kegiatan harus kita mitra. Jadi sebenarnya kita bisa joinan atau kita bisa berbagi hari, misalnya BP PAUD 1 hari, LPMP 1 hari. Termasuk join itu kan, termasuk join. Atau karena agak susah kalau kita mau join anggaran, misalnya berbagi orang, bisa saja sebenarnya, bisa saja. Kita berbagi siapa yang kita bayar kan, misalnya 60 peserta, 30 kita orang begitu, bisa saja. Iya, bisa saja seperti itu. Iya, Pak Agus. Jalan, karena itu perintahnya itu kita harus melakukan kemitraan itu, Bu. Karena dan kalau ini jalan, insya Allah kedua pimpinan mendapat kredit, ya. Jadi bukan yang berpikir yang bekerja ini mau dapat kredit, pimpinan dulu. Oke, Gorontalo jalan, sistemnya jalan sesuai dengan yang kita inginkan. Apalagi kalau Pak Gubernur datang menghadiri, karena itu di BIMTEK itu kan ada dari Gubernur Kalimantan Utara itu, yang Kalimantan Barat atau Utara itu yang ikut di situ. Jadi sekarang ini kita akan bicara teknisnya, ya, bagaimana settingan acara yang betul-betul sesuai dengan yang ada di daerah masing-masing.
Cuman kan dia masih mobile. Saya kira saya kemarin berbicara sampaikan sama kasubag saya, dia bilang sebenarnya DIPA itu bisa mau diubah. Bisa mau diubah. Karena sayang juga kalau Podikmas masih ada anggaran apa itu Bu ya, pemetaan tadi itu ya, pemetaan evaluasi itu. Itu udah sejalan juga itu pemetaan Pak Agus. Ada mode bagi. Sejalan juga itu kalau kami cuman tidak. Mungkin yang dan bahkan sebenarnya itu, bahkan sebenarnya anggaran kita ini tidak sama Bu, anggaran LPMP lebih banyak. Jadi kalau misalnya kita mau turun sampai Ibu Podikmas cuma bisa 15 titik, LPMP bisa lebih dari itu Bu. Jadi akan kita bicarakan sini Bu Femi, bagaimana nanti itu, karena tidak sama kita punya porsi, tidak sama kita punya anggaran, sedangkan daerah-daerah yang butuh untuk kita fasilitasi itu banyak. Saya sudah analisa ini Bu, banyak sekali. Kebetulan anggarannya ada. Pak, untuk yang sasaran rakor itu Pak Agus sudah ada jumlah peserta? Maksudnya kalau sekarang sama baku bicara teknis supaya hitung-hitungannya orang keuangan so mulai ini kan, maksudnya yang direncanakan LPMP itu mengundang siapa saja, sekitar berapa orang? Sama Bu, sasaran kita sama Bu, macam Ibu tadi bilang BPMD, Kominfo, Kabupaten Kota sama Bu. Asal sasaran kita untuk satu kegiatan itu sih sama, punya LPMP, BP PAUD sama. Ya. Kalau DP sasaran. Karena tidak mungkin sasaran kan beda-beda toh Pak. Makanya. Cuman saya tidak terlalu konsen, soalnya saya di teler. Tidak apa-apa ini. Tidak apa-apa. Nanti tidak apa-apa, yang penting hadir kemarin. Iya. Baku bagi hari Bu, baku bagi hari. Saya mau hasil akhir saja Pak Agus, Boleh. Tidak terlalu konsenian, jadian mau minta maaf ini Ibu lock off saja. Boleh keluar, Iya. Supaya mohon maaf ya Nanti kalau di kantor mau bergabung ulang. Iya, nanti kalau di kantor saya mau yang lupa beli kamar nasi saya. Biar mau nasi padang. Nasi kuning. Wih, sambil uti kolesterol. Iya, saya mau off dulu ya, Ibu ya. Terima kasih Bu. Maaf bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Femi. Ya, Pak Agus, nanti kalau saya mau bicara dengan Pak Bambang itu kan DP orang, maksudnya kalau misalnya berapa peserta, siapa saja, berapa hari, jadwalnya seperti apa, kan jadinya seperti itu kalau si Pak Bambang mau bertanya. Jadi kan kalau misalnya satu hari itu, jadi kalau ini kan materi pokok itu hanya dari Kominfo, yang sesuai BPMD. Dengan hasil BIMTEK kemarin kan Pak Agus? Ternyata Bu, begini. Ternyata BPMD itu yang linear sekali yang kegiatan Bu. Ya. BPMD. Itu jadi mau bahas singgung-singgung konektivitas digital itu, dia bilang begini, Pak Marto bikin, astaga so ini angan-angan saya selama ini. Cuman orang tidak punya dana. Gitu. Orang tidak ada doi Bu di provinsi. Provinsi tidak doi. Tidak doi. Kalau LPMP Gorontalo masih muka saya 8 miliar, Bu. Itu orang. Iya, sekarang masih ada 8. 8 miliar baru kegiatan tinggal asesmen, literasi numerasi, PJJ. Saya tidak tahu yang lain itu, Bu. Saya tidak mau pusing. Program PSP dan sebagainya. Saya tidak mau pusing. Kalau penggerak juga banyak, Pak. DP kegiatan. Iya Bu, tapi bagaimana? Saya tidak perlu mau masuk di situ Bu, insya Allah karena ini taruhan saya juga di sini Bu. Ibu Femi juga insya Allah. Saya masih masuk Pak Agus. Ya? Kalau saya masih masuk di PSP itu. PSP ya kalau di sini PSP yang bekerja itu fungsional semua Bu. Saya ini kebetulan bukan fungsional ya. Cuman saya memang selalu kebagian pekerjaan-pekerjaan susah. Macam seperti yang begini-begini ini. Dan saya senang bekerja begini, Bu. Apalagi ini kemitraan toh antar instansi. Jadi
kawan-kawan lain juga sibuk di sana. Saya tidak tahu itu perkembangan literasi numerasi lagi di mana. Bu Feby. Level 3 berarti bisa apa namanya? Bisa buat kegiatan ya? Bisa. Bisa berkumpul. Tetapi dibatasi 20 orang. 20. Iya, 20 dalam ruangan, yang lain di luar ruangan. Sama saja toh. Jadi dia kalau minggu depan bagaimana Pak Agus? Maksudnya orang supaya Ibu bilang tadi minggu ini. Tidak jadi minggu ini. Ini kan so deadline Pak, besok tanggal 11. Hari Kamis ini tipe Bu Husnul bilang mau bikin. Apa lagi mau kasih siap so tanggal 12 ini. Makanya kalau memang kita harus tentukan DP jadwal, kita orang tinggal fokus di acara, materinya apa, bawa apa. Karena orang dinas itu mau diundang kemari, Bu. Tidak ada yang dorang mau bawa itu, Bu. Dorang mau minta lagi bahan dari orang lagi. Itu ada bahan-bahan yang hasil BIMTEK itu sama kasih lampir di undangan. Tapi di situ kan masih tercampur. Kita orang harus pilih-pilih dulu dorang. Dan biar dorang juga terarah. Misalnya kalau kita undang BPMD. Yang mana Kominfo punya. Nah, BPMD kemana? Kita fokuskan mereka di situ saja, jangan keluar-keluar. Baru yang Kominfo kemana? Kita fokuskan mereka di situ, tidak merembet kemana-mana. Itu kita ngatur kan, supaya terarah dan orang juga nyaman, pimpinan juga senang dan lihat bahwa yang kita rancang ini sudah tepat. Kegiatan ini benar. Dan insya Allah bermanfaat bagi masyarakat, ya kan? Bagi daerah. Bikin anggaran, bikin kegiatan dan tidak ada manfaatnya kan kita juga tidak enak, Bu. Tidak enak kita mau makan uang negara kalau tidak ada manfaat bagi rakyat itu. Tidak nyaman. Rugi anggaran Pak Agus. Ya, rasanya tidak nyaman gitu. Kita orang sebagai kegiatan. Saya itu tidak mau itu masuk kegiatan begitu, Bu. Yang saya rasa tidak bermanfaat. Oke, sekarang begini, Bu. Oke, Ibu tadi apa Pak Agus dia punya settingannya gini, nanti kita undang, baru kita panitia bikin laporan di awal, kemudian tapi materinya kita sudah bagi dulu, kita bagi sebelum acara mulai kita bagi. Kemudian kan nanti setelah itu akan ada pemaparan toh dari panitia, ya. Harus ada yang bicara kan mengenai data dan kemudian kondisi dan apa yang akan kita tuju, apa tujuan kita dari kegiatan ini dan tindak lanjutnya apa gitu. Nah, kita kenalkan kemitraan ini. Dasarnya apa? Dasarnya BIMTEK kemarin dan sebagainya. Dasarnya adalah MOU, menteri, tiga kali menteri ini dan seterusnya. Nah kemudian baru beri mereka waktu untuk bicara. Ya. Siapa misalnya dari dinas ini, dinas itu misalnya bergantian. Kalau misalnya audiensnya adalah kepala dinas, siapa akan jadi pembicara? Itu juga jadi pertanyaannya. Apakah menurut saya kita bisa undang kalau macam dari desa itu ada DP nama asosiasi abdesi ya, asosiasi pemerintah desa ya. Ada di provinsi itu, Bu. Nah, kita bisa undang dia dan dia jadi pembicara. Oke. Kemudian kita bisa undang juga sekolah digital yang jadi percontohan. Bikinkan dia jadi pembicara. Jadi di mana itu, Pak? Sekolah apa ya? Bukan sekolah, desa, Bu, desa. Oh, itu yang ini, Pak. Makanya orang ada materi praktek baik, itu ada desa digital dari ini. Dari mana? Bone Bolango. Iya, BPMD. Atau Kominfo yang bawa. Tidak langsung kepala desa. Langsung kepala desa ya? Iya, karena dia langsung DP teknis. Maksudnya apa yang dia buat sehingga DP desa itu dapat. Makanya Bu Femi, kira-kira kita bicarakan saja di sini. Nanti pembagian kita bagaimana? Apakah LPMP hanya ikut saja di sana? Tidak perlu bikin lagi acara? Tidak. Jadi ini kalau misalnya ada kan materi dari Kominfo satu, baru dari BPMD. Nah ada kepala BP PAUD juga kebijakan untuk PAUD Dikmas, baru LPMP juga ada kepala LPMP, materinya kepala LPMP terkait dengan PJJ. Baru itu bicara tentang data dan kondisi kan, yang tadi mungkin yang kita yang sebagai penanggung
jawab itu sudah materi terakhir. Materi terakhir untuk penyusunan rencana tindak lanjut kan. Sekalian untuk kalau bisa lebih banyak peserta, kan kalau sudah kita analisis dengan kita sudah petakan desa yang akan jadi sasaran, pada saat rakor nanti supaya tidak banyak lagi yang harus kita ini bisa kita undang. Misalnya kalau 20 kepala desa itu. Oke. Jadi ini Bu mengenai data begini ya. Kita punya data ada berbagai macam. Pertama, data yang saya tarik kemarin dari Dapodik ya. Data sekolah-sekolah yang tidak punya internet. Itu satu. Yang kedua, data sekolah-sekolah yang tidak punya listrik. 2 ya. Yang ketiga, data saya baru unduh. Sebenarnya sudah ada di website, cuman kan saya baru unduh tadi malam. Itu adalah data sekolah hasil Pervalteika. Pervalteika ini valid sekali ya. Yang keempat, ditawarkan dari PPMD, ada juga mereka indeks desa. Indeks desa mandiri. Dari BPMD. Nah, ternyata itu ada datanya. Mereka juga ada data. Nah, yang kelima, mungkin Kominfo karena kemarin mereka juga punya data Kominfo untuk desa-desa. Sehingga menurut saya Pak Bu Femi, kita gunakan itu di salah satu kegiatan kita adalah penentuan titik itu, Bu. Tidak bisa tidak sebelum rakor itu kita sudah buat satu kegiatan, itu hanya dihadiri oleh kita yang bagian data LPMP, bagian data BP PAUD, kemudian dari BPMD, Kominfo. Data ini kita akan validkan supaya tidak ini lagi, tidak biasa lagi kalau peserta lain yang tidak berkepentingan dengan data ini kan. Kira-kira kita cari 1 hari saja itu Pak Agus, kita buatkan mau online ininya. Mau online meeting pun bisa, atau kita ke sana juga bisa. Alhamdulillah ini kan saya ini beberapa hari ini dikasih SPPD terus Bu. Dapat bantuan SPPD. Kalau begitu terompo yang ke LPMP. Nah boleh, kalau memang ada dukungan. So pergi di LPMP hari Jumat bisa. Terkait dengan pemetaan dan pemetaan data untuk PJJ. PJJ bisa. Jadi itu saya mau mengajukan itu ke Pak Bambang. Ya. Jadi itu usahakan 1 hari itu kita dapat data sasaran yang memang pas. Data boleh. Desa. Cuma 20 titik kan, Ibu titikan Bu 20. Oh 20. Lebih dari itu tawarannya seperti itu. Kalau lebih banyak, maksudnya orang ranking seprovinsi lah. Masuk di 10, di kriteria 4 itu dari BPMD juga kasih data, kemudian kita kita formulasikan, kita beri scoring. Ternyata ini yang paling dengan dengan data yang scoring itu kan, yang paling parah itu di desa mana. Ini kan macam ini yang ini datanya sudah ada, misalnya semuanya kita sudah bagi. Jadi itu data nanti Pak Agus, misalnya 1 hari kita menentukan petanya itu, tawaran nanti di rakor semuanya kita kasih, tinggal sasaran kesiapan dari desa itu kan. Iya. Dan kalau misalnya kita sudah bicarakan dengan Kominfo dengan BPMD, pasti pada saat rakor nanti sudah jalan mulus itu Pak. Kalau kita saja di lapangan. Kalau kita sudah punya sasaran lebih enak lagi, jadi tinggal tambah kurang dari BPMD misalnya kan, BPMD ini kan orang tahu ini orang desa Bu, orang tahu kan? Iya, orang yang punya desa ini. Macam ini bakti Bu, ini banyak muncul itu bakti, berarti di daerah desa bakti ini bisa dan perlu untuk kita datangi ya. Coba ini banyak muncul. Ada lengkap ini SD, SMP, ada PAUD. Iya, ini ada PKBM. Nah, saya juga ingin tanya sama Ibu Femi, Ibu punya kriteria itu apa? Dari Podikmas ini kriteria desanya seperti apa? Harus ada sekolahnya atau tidak ada sekolahnya? Harus ada sekolahnya. Harus ada ya? Harus ada sekolahnya. Jadi keterwakilan semua. Iya, semua lengkap. Ada SD, PAUD. Tapi kalau PAUD kayaknya ada semua, Bu. Kalau PAUD ada semua dan SD juga ada semua. Yang tidak ada ini
Tidak PKBM kabupaten-kabupaten. Itu susah kalau mau cari di setiap sekolah itu, Bu. Setiap desa. Apanya? PKBM. Oh iya, PKBM tidak harus. Oh, tidak Cuman harus. PAUD. Saya kira Ibu harus ada PKBM itu, tidak perlu Tidak. ya. Kalau biasanya juga ada SMP terbuka ya atau apa tempat ada PKBM yang ada siswanya, tetapi dia titipnya di SMP yang terdekat. Contohnya ini Desa Bendungan ini ya. Desa Bendungan ini, Bu, di sini ada PAUD, ada SD, ada SMP. Ya kan? Ini kenapa dia? Karena dia banyak muncul ini, banyak muncul. Berarti di daerah ini kritis. Ini daerah Kritis ini, kenapa? Ini Tidak ada apa-apa. Tidak ada ini. Nah, Ya. ini bahkan ada listriknya, tidak ada ini, tidak ada listrik ini. Iya. Ini apa PAUD ini ya? PAUD ada 1, 2, 3, 4 PAUD ini tidak ada listrik sama sekali. DP sekolah, Telkomsel flash. Berarti Jadi bisa itu satu hari orang agendakan dulu Pak Agus ya? Bagus Bu. Hari Jumat saja, iya. Supaya Ibu juga. Hari Jumat saja, KLTMP. Kemarin saja, supaya Ibu juga. Minta SPPD. Seberapa SPPD. Karena kami sudah dapat 2 Bu. Pada pertama dengan Ibu, yang kedua orang ke provinsi kemarin. Tinggal yang BPMD dengan Kominfo, LPMP yang sama babaya. Orang perjalanan. Tidak perlu Bu. Buat transportasi. Tidak. Misalnya satu hari, secara semampu. Untuk ke tempat kami. Untuk rapat tidak perlu dorang. Oh, mau perlu hadirkan dorang. Tidak perlu. Iya. Kalau dorang cukup dari anu saja. Maksud saya nanti kita kan dorang juga ada data itu indeks supaya mereka so tahu dengan kondisi yang ada. Oke. Kalau begitu kita mau undang juga dorang di Jumbo. Nanti Ibu kasih ini saja fisik. Iya, karena kalau ini Pak, kalau cuma orang yang menentukan dengan ini, nama-nama desanya akan jadi pertanyaan nanti pada saat rakor. Ketika mereka ikut, ya so tidak ada lagi karena memang kita tentukan bersama ini sasaran-sasaran ini. Kemarin kami Bu, kalau saya kasih tahu sama Ibu Fem, Pak cerita dengan orang, exciting sekali dia, dorang di. Aku sambung ya. Iya, so ini kata program yang saya idam-idamkan, saya hayal-hayal, saya angan-angankan. Baru dia mulai buka-buka ini DP apa gambar-gambar dari pusat ini, program-program pusat. Yang ini Pak, ini yang saya ada maksudkan ini. Baru kemudian sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan Pak Gubernur. Kan Pak Gubernur juga kan dapat pertanyaan dari Pak Presiden. Presiden itu kan yang menggaungkan ini dan Pak Menterinya kita Pak Mendikbud Nadiem Makarim. Kesenjangan digital, kesenjangan konektivitas digital. Gitu. Itu diulang-ulang terus. Nah, itu juga yang diulang-ulang Pak Rusli. Terlambat pelaporan dari desa-desa sana. Kenapa itu begini? Itu rupanya tidak punya infrastruktur. Nah, kita turun dengan infrastruktur. Nah, gini Bu, kita kembali ke kegiatan rakor Bu. Menurut Ibu, kita berbagi anggaran atau kita berbagi hari? Halo? Ya, ini mau dilihat dulu dia punya materi-materi yang akan dibawakan. Itu bisa 1 hari, bisa 2 hari, kan begitu. Iya, kalau kita sudah bahas penentuan titik di luar dari rakor, kemungkinan dia cukup 1 hari. Yang lama itu di penentuan ini Bu. Iya. Baru lagi orang-orang pada tidak fokus kalau banyak yang so menentukan. Kalau kita yang sudah bicara data dengan hasilnya seperti ini titik-titiknya, dengan kriteria seperti ini, selesai. BPMD itu menyatakan indeks desa mandiri kalau nggak salah ya. Indeks desa mandiri. Jadi ini kalau Kominfo 2 jam, BPMD 2 jam, LPMP, BP PAUD 2 jam. Data kita untuk penyusunan RTL mungkin 4 jam teknis. Update Pak apa? Provinsi, asosiasi. Ibu Femi. Ya.
So tidak mau bikin RTL lagi orang Bu. Tidak, bukan RTL DP nama. So langsung teknis untuk kegiatan nanti advokasi di lapangan. Iya. Bukan RTL lagi. Kalau RTL itu lagi bawa rencana ini so apa so. So mau pergi akan. Jadi dia cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. 2 hari Karena kalau 1 hari itu berapa jam dia? 8 jam. Boleh, berarti kan kita orang bagi hari 1 hari begitu. 1 hari. Atau tidak usah bagi hari Bu, kita bagi orang saja. Jadi misalnya 30 orang dibayar oleh Pordikmas, 30 orang dibayar oleh LPMP, begitu ya? Iya, maksudnya kita sepakati saja Pak, supaya ada yang saya mau bawa Pak Bambang dengan keuangan. Orang sudah sepakat misalnya bagi sasaran. Iya. Nah, bagaimana dengan ini narasumber? Narasumber sama Jo pembagiannya. Misalnya total narasumber 8 JP kan? Sudah orang 50-50 Bu. Oh, tidak boleh membagi JP, mau bagi orangnya. Bagi orang. Jadi misalnya orang 2 narasumber, LPMP 2. Kan begitu? Iya. Semua DP konsekuensi narasumber dibayar itu kan? Iya. Nah, peserta juga, maksudnya apa hasil yang orang sepakati hari ini, itu yang coba saya mau tawarkan Pak Ibu Husnul dengan Ibu Lian dengan Pak Bambang. Iya, jadi ini rakor 2 hari Pak Agus. Iya. Nah, 2 hari saja. 2 hari kita join di anggaran. Nah, 2 hari, 2 hari join di anggaran. Anggaran yang kita join ini, kita bagi peserta. Bagi peserta dan bagi narasumber. Peserta yang tipe Agus mau ini berapa sasaran? Kalau sebagian 30? Sama-sama tuh orang peserta sama. Tinggal bahagi saja Bu. Tidak, maksudnya settingan acaranya ini orang butuh berapa peserta begitu supaya orang semua mulai hitung-hitungan kan. Berapa orang yang orang mau undang? Paudikmas, apakah boleh lebih dari 20 orang kegiatan ini? Dia bilang kata cuma sampai boleh 20. Orang kemarin bikin kegiatan 70. Sudah ikut saja boleh kalau begitu. Berarti misalnya kabupaten kota ya, coba hitung. Coba saya tulis ya. Nah. Kominfo kabupaten kota berarti 6. PMD kabupaten kota 6. Apa provinsi? Oh, pembicara dia ya? Iya, narasumber dia kan? Oke. Dinas pendidikan. Dinas pendidikan itu jadi 2 Pak, yang menangani SD SMP. Itu bagaimana kalau orang kan ada Kabit Paudikmas. Iya, diundang saja Bu. 6. Kabit apa Pak? Kabit SD. Oh. Apa Dikdas? Orang kan Dikdas-Dikmen Bu, kalau LPMP. Iya, berarti Kabit Dikdas dengan Kabit Dikmen. Dikmen ada di provinsi kan? Nah, berarti dia Kabit Dikdas 6 kabupaten kota tambah tidak boleh Dinas Pendidikan provinsi 1. Kalau di provinsi Bu tidak usah dibagi begitu Bu. 1 saja Bu. Iya, provinsi 1. Jadi ini Kabit Dikdas 6 kabupaten kota, Kabit Paudikmas 6, Dinas Provinsi 1. Iya. Jadi terus apa lagi? Itu tadi Apen di kabupaten kota. Apen itu apa Ibu? Apa tadi? Asosiasi apa? Asosiasi pemerintah desa. Abdesi ya. Abdesi itu ada kabupaten kota. Ada, kabupaten kota dan DP ketua di provinsi ada. Iya kan pemateri di provinsi kan? Ya. Baru ini yang asosiasi itu musyawarah desa itu apa? Ada tidak? Kalau tidak salah ada. PMD ada?
Saya tidak begitu yakin ya, cuman kemarin seakan-akan saya dapat dengar itu Bu ada. Nanti siapkan, Asosiasi apa ya? Badan Musyawarah Desa. ya siapkan kuotanya. Baru jangan lupa komite apa itu ya? Komite informasi ya. Komite penyiaran. Iya. Komite KIP, Komite Informasi Penyiaran. Komite penyiaran. Komite satu penyiaran. Update di kabupaten kota. Baru ada asosiasi apa tadi? Badan Musyawarah Desa ya? Iya, coba. 6. Badan penyiaran dari TVRI apa tadi boleh, yang boleh. radio amatir ini tadi yang Orari. kemarin pernah bahas ini. Orari ya? Orari satu saja. Saya mau buka dulu bahan tuh. Saya mau buka dulu bahannya. Nah, buka kamar supaya orang semua mulai baku ini lagi langsung DP Zoom lain semua dapat lihat. Lalu sini PJJ. Jangan lu tidak usah lihat dulu. Tuh. Jangan buka dulu itu buku rekening. Ibu sampai subuh dia ada waktu tulis gambar Tidak ada radio edukasi di Gorontalo. Radio edukasi ini RH orang mau undang. Radio Hulondalo. Kemudian. Tunggu dulu, siapa orang di bagian program ini? Cici? Tidak ada? Oh, minta libur orang ini hari. Iya, maksudnya ini hari libur poli orang WFH. Coba begitu. Ya, saya share sekarang ya, saya share screen-nya. RH. TVRI ada pembelajaran edukasi di situ, boleh tolong mau share pada orang? Boleh. Ini kan di sini di Mitra Potensi ini kan TV lokal, CSR, PLN, dan sebagainya. Kemudian LSM, Orari, Rapi, Badan Usaha Milik Desa. Itu mitra potensial itu. Rapi, Orari dengan Rapi itu dan Orari sama kurang lebih, dan mereka itu sama. Oh begitu ya? BUMDes. Pokoknya kita orang ikuti ini mereka punya. Di sini ini dia punya ini. Insya Allah tidak tersesat kita. Malah kita akan diikuti provinsi lain, Bu. Jadi bicara tentang, coba balik-balik. Mana, Bu? Yang tadi. Ini? Yang sebelahnya. Implementasi. Ini penting juga ini pendampingan dan sosialisasi. Sosialisasi itu yang sudah di lapangan itu. Advokasi. Bukan. Yang ini dia pilihnya masa. Timeline. So habis itu. Ini? Bukan, ada tadi pemetaan. Kegiatan. Nah, ini implementasi ini kan nantinya terus semua baik yang di desa yang sasaran itu kan, Pak? Ini ada TVRI. Desa itu yang tahu dengan potensi yang ada di situ. So sampai di mana Ibu tadi ya? So sampai apa terakhir? TVRI ya? Sudah di TVRI, Rapi Orari, RH sudah. Diskom itu sudah. Satu-satu ini Pak. Hah? Satu-satu peserta. Oh, kalau dari teknis tidak usah batasi, Bu. Kalau Kementerian Desa itu boleh mereka lebih dari satu, Bu. Yang mana? Kementerian Desa itu vital sekali mereka. Kementerian Desa yang mana, Pak? BPMD, sorry. BPMD. Dinas PMD. Nah, Dinas PMD. Ya? Dinas PMD ini mereka bisa lebih dari satu, Bu. 2 orang. Tidak 6 orang, kabupaten kota.
Iya, satu kantor itu kalau boleh lebih dari satu. Oh, berarti kali dua orang BPMD. Iya, dari dinas PMD, betul. Yang membidangi apa, biar kita bisa tekankan di situ yang membidangi ini. Jangan cuma pimpinan. Oh. Kalau kemarin kenyataannya kan kita orang turun ke sana, untung DP Kabit itu bijaksana. Kabitnya itu bijaksana sekali, jadi sehingga dia tahu bahwa dia tidak begitu memiliki kapasitas, dia undang inti Pak Kabit ini, Pak Marto ini. Nah, baru tahu buka cerita. Kalau di Kabit, kalau di Pak Sekretaris Dinas PMD memaksakan ikut kegiatan, jelas tidak begitu mengalir kan. Selamat datang Pak Muryo. Ya. Terus ada juga perusahaannya itu namanya itu PT Gorontalo Media itu Gomez itu Terolin Sumungio. Bisa juga dia diundang dia karena selama ini yang bangun-bangun itu di desa-desa dia perusahaannya dia. Siapa Pak? Siapa Pak? PT Gomez Gorontalo Media Gomez. Terolin Sumungio dia ini dekat dengan El Nino Mohi kan? Jadi proyek-proyek Bakti Kominfo ini kan kalau kita mau turun ini kan mau memfasilitasi pembangunan jaringan dengan Bakti Kominfo. Nah, kalau Bakti Kominfo so ACC Kamari, pembangunan titik-titik itu dilaksanakan di daerah, itu ditenderkan atau ditunjuk biasanya yang kerja ini si perusahaannya Pak Rolins ini. Gitu. PT Gorontalo Media karena ada hubungan lobby dengan El Nino Mohi itu. PT Gomers ini ya? Gomez. Nanti di hari kedua itu Pak Agus, kalau boleh langsung bikin pleno kabupaten kota duduk bersama. Kominfo, BPMD yang ada di kan perwakilan kabupaten kota kan ada. Ya. Nah, sasaran ini tolong bagi di desa misalnya di kabupaten. Boleh maaf ini Ibu, kalau Ibu mau pleno kan mau bahas seperti itu, mau jadi liar ini Bu, mau bawa aku tarik ini Bu. Tidak, maksudnya kan sasaran kita orang misalnya Kabupaten Gorontalo kita ada 5 titik misalnya di sana. Ya. No? Orang so tentukan di desa mana, misalnya di Pulau Bala. Nah, so ada desa ini di Pulau Bala. Jadi tinggal dari kelompok di kabupaten ini kan mereka yang akan nantinya kegiatan untuk implementasi di lapangan itu mereka yang akan kita harapkan jadi pioneer ini kita di situ kan. Yeah. Nantinya pada saat kita datang di desa itu sebenarnya kita hanya meninjau saja apa yang akan mereka laksanakan di desa itu. Mereka sudah tahu apa yang akan mereka laksanakan. Oh, tidak. Ini seorang petim ini sebenarnya, ini mereka ini orang petim di daerah. Begini Bu, kalau macam saya begini Bu, menurut saya pada saat kita turun itu kita sudah harus bagi kegiatan kita Bu. Hari pertama itu fasilitator pengembangan infrastruktur jaringan ini dan advokasi jaringan ini diisi oleh pembicara narasumber. Narasumber yang jelas pertama dari desa BPMD tadi ditambah siapa? Bisa saja mereka. Iya, makanya itu yang di rapat kecil per kabupaten kota itu yang mereka akan bahas. Jadi yang kasih materi ini yang tentang ini apa yang tadi Bapak bilang tadi. Siapa punya bagian. Baru kapan kegiatannya di desa ini siapnya kapan? Kapan mulai kegiatan pendampingannya? Kan begitu. Oh tidak, begini. Saya punya skenario begini Bu. Desa sudah kita tentukan toh desa ya. Oke. Setelah kegiatan ini, kita akan membawakan yang kita akan lakukan adalah pengembangan fasilitas. Yang kita akan lakukan adalah advokasi pengembangan infrastruktur jaringan pembelajaran jarak jauh di setiap desa. Kita akan menyelenggarakan kegiatan selama 3 hari di sana. Hari pertama adalah kegiatan dengan musyawarah desa dan aparat desa.
hari kedua dan hari ketiga itu diisi oleh kegiatan kita dari Kemendikbud. Kita sampaikan kepada mereka, tolong disosialisasikan ke desa-desa ini yang kita udah tunjuk ini. Pada tanggal sekian-sekian, sebutkan tanggalnya. Begitu Ibu ya? Kita sebutkan tanggalnya agar mereka menyampaikan itu ke sana. Hanya itu yang bisa mereka lakukan, Bu. Nah, untuk BPMD provinsi, kabupaten kota, dia tidak akan bisa masuk ke kegiatan kita karena yang akan mengisi sebagai fasilitator itu hanya dari provinsi. Begitu Bu ya? Tidak ini Pak, jadi ini mobile. Mobile, iya. Oh, kalau mobile kayaknya tidak cukup waktunya. Kalau di kita itu biasanya serentak Pak. Jadi dia satu hari itu misalnya dia tanggal 17, 18, 19. Jadi 15 titik itu sudah ada semua ininya di situ. Kegiatannya serentak jalan. Iya, jadi makanya itu di kabupaten kota orang melibatkan mereka, materinya apa yang seperti di bawah. Dan harapannya kita mungkin ada kesepakatan di situ. Ya. Saya membayangkan itu, Bu. Ya. Kalau jadi tidak lagi kita pindah misalnya itu, di Desa Pulubala, kita besoknya lagi di mana, besoknya lagi provinsi ke sana. Betul. Tidak. Karena kalau kita di balai ini biasa kita di sini, Pak, dibagi semua kan. Jadi dia kalau misalnya 15 titik, kalau misalnya kita pendamping 2 orang, ada 30 orang yang akan turun lapangan serentak di 15 kecamatan itu. Di 15 desa. Tapi ada masalahnya di situ, Bu. Masalahnya ada di materi tadi. Kemudian apakah sama kualitasnya orang? Susah kan kalau macam di LPMP saja yang fungsionalnya itu PTP atau jadi kalau misalnya 15 serentak itu tidak bisa, Bu. Tidak bisa menyediakan mereka. Tidak pas DP jadwal pasti akan jadi ini. Dia kan di sana mau bawa materi, Bu. Dia mau bawa materi. Dia bukan petugas biasa mau cuman bawa data selesai, tidak. Dia mau bawa materi. Jadi kegiatan 3 hari. Hari pertama dengan fasilitator daerah. Hari kedua. Kalau orang kan Pak Agus, WI di sini kan dia 14 orang. Jadi pegang satu desa 1 orang, sok kuat. Baru pendamping di lapangan ada mungkin bagian administrasi yang bagiannya itu. Ditambah lagi kegiatan kita serentak, Bu. Makanya kan saya bilang saya cuma ada fokus di sini. Karena kawan-kawan fokus di kegiatan lain. Akan banyak kegiatan kita yang serentak ini, Bu. Jadi kalau LPMP. Iya. Makanya Pak Agus, ini Pak Bambang menggenjot ini supaya cepat, karena ini mau diselesaikan. Misalnya kalau target kita 3 hari pendampingan di desa, 3 hari selesai. Kita selesai lagi, tidak ada lagi bicara lagi tentang ini, karena besoknya lagi kita akan fokus di literasi numerasi, pendampingan semua lagi masuk di situ. Jadi begitu ini settingan kalau di BP PAUD. Macam kami kan membawa materi di situ aplikasi pembelajaran, Bu. Iya. Aplikasi pembelajaran itu kan apa ya? Hanya fungsional dan cuma berapa orang mereka. Kan kita ada 2 fungsional, ada PTP, ada Widya Prada. Widya Prada. Sebenarnya kegiatan ini yang kita punya di PJJ ini lebih berat kepada PTP punya kegiatan di aplikasi pembelajaran. Cuman kita tetap ingin melibatkan Widya Prada. Tapi mereka kalau misalnya 15 serentak tetap tidak ada orang, Bu. Jangan 15, 10 aja, Bu. Kecuali 5 serentak baru bisa. Oh, berarti boleh saja 1 minggu ini 5 serentak, minggu depan 5. Kalau misalnya orang satu titik, misalnya orang 1 desa itu ada LPMP, ada BP PAUD. Nah, ini berarti tawarannya Pak Agus, kita 1 minggu. Belum bisa menjamin saya, Bu. Kalau maksudnya, rencananya. Jadi kita bisa serentak di 5 titik. Maksimum itu kali-kali saya, Bu, karena kondisi mereka tidak seperti itu, Bu. Kondisi
yang tersedia, tenaga SDM yang tersedia. Iya, maksudnya kalau orang mau bicara supaya sama-sama, begitu kan? Untuk sama-sama gitu. Kalau orang mau sama-sama, paling settingannya banyak, seperti ini. paling banyak ini 5, Bu. Kalau menurut saya sih. Iya, kali itu. karena kalau tipe Agus mau tawarkan orang harus cuma 3 ini, Pak Bambang DP orang tidak mau yang berlama-lama di kegiatan yang satu. Sedangkan orang Widya Prada banyak begitu kan? Macam ini saya teman Hamzah Hipi ini dia tidak bisa ikut ini, Bu. Ada 2 orang ada ikut pelatihan. Ya. Dengan Pak ahli itu. Karena orang target juga Pak Agus, ya. Nanti hari kedua ketiga orang akan ketemu dengan pendidik-pendidik PAUD yang ada di situ. Orang akan belajarkan bagaimana untuk pembelajaran PJJ kalau di PAUD. Ibu punya bagaimana settingan RPP-nya, bagaimana itu kan nanti orang yang di Widya Prada yang akan turun di hari kedua ketiga itu. Iya. Itu di kegiatannya Podik, Mas. LPMP juga punya kegiatan, Bu. Oh, jadi kan kita nantinya di sana pisah. Nah, split. Jadi kalau Pak Agus, jadi saya mau tawarkan Pak Ibu Husnul, mau bicarakan dengan Pak Bambang, nanti orang 3 hari itu boleh 5 titik serentak. So paling banyak, Bu, itu belum tentu juga ya, Bu ya. Belum tentu. Saya mau lihat 4 titik, 4. Iya, maksimum itu, Bu. Karena iya, maksudnya maksimal 5. PTP ini, Bu, PTP ini, tunggu ya, saya undang Pak Eki. PTP ini cuma ada 5 setahun. Tidak, makanya Pak Agus, kalau misalnya orang sudah komunikasikan dengan Widya Prada di LPMP 5, orang semua. Nah, itu PTP boleh itu. Nah, tapi tak kurang 2. 2 orang ini ada kegiatan, Bu. Kurang 2. Yang ready cuma orang kegiatan, siapa tahu orang agendakan minggu depan. Kan masih mau rakor lagi dulu, Pak. Iya, baru habis itu orang mau rapat lagi persiapan untuk pendampingan. Nah, kesiapan PTP-nya, semua fungsionalnya. Supaya Widya Prada di sini juga memang maksimal, siapkan materinya, semua sudah jadwalnya di desanya itu sudah ini. Bu Femi, Ibu punya titik berapa? Kemampuannya? Ya. Kemampuan titik, Mas, berapa titik? Apanya? Kemampuan titiknya berapa? Ini yang sebentar nanti saya mau komunikasikan dengan Pak Agus. Sebentar saya mau hitung-hitungan dulu dengan orang di keuangan. Yang pasti Ibu bilang 15. Mau dijumlahkan semua anggaran untuk PJJ. Bagi LPMP terlalu kecil. Itu Ibu bilang 15 itu kecil bagi kita, Bu, di sini. So itu Pak, orang juga tidak bisa mau paksakan orang anggaran. Orang anggaran cuma sebegitu, cuma pakai orang lain anggaran ini. Bos mau marah. Boleh mau revisi sebenarnya itu Ibu. Ibu punya kegiatan kemarin, revisi ke sana. Jadi kalau jadi tawaran itu Pak Agus, ya. Narasumber nanti di desa orang mau berbagi dengan LPMP. Ya. Ya, dengan konsumsi kan cuma sedikit perangkat desa yang orang sedikit. Cuma 1 hari itu DPP ini DP pendidik nantinya hari kedua ketiga. Bisa orang masing-masing kan? Oh iya betul. Beda audiens itu, Bu, beda acara itu. so orang acara masing-masing itu ya. Beda acara itu Ibu. Beda kegiatan. Beda acara ya. Oke. Narasumber. Siapa tahu Ibu boleh dapat 20 titik Ibu. Pak Bambang membantu. Kan orang sebagi 2 ini. Masalahnya ini dia, hitung-hitungan di kegiatan ini, tunggu saya hitung dulu peserta. 12, rakur lo PJJ 12, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ini posisi 43 ini. 1, 2. Nah, ini Pak Kasubag sudah datang bergabung. 45. Nah, selamat bergabung Pak Kasubag, Pak Doni. Iya, makasih. Pak Doni, ada yang menarik disampaikan dari Bu Femi ini. Katanya begini Pak Doni,
bahwasanya mereka punya model kegiatan itu adalah dia tidak model roadshow. Dia serentak begitu. Nah, tapi maksudnya saya tidak mengerti. Maksudnya bagaimana? Misalnya ada berapa titik, orang kan di Paudikmas ini mereka punya fungsional ada 15 orang, so. Ada 14 orang kan, sehingga dia iya berarti dia langsung. Dia bisa langsung. Kalau kita kan tidak bisa, Pak, karena PTP ini tinggal tersisa 3 orang. Iya betul. Nanti mau tambah dengan WP kalau begitu. Kan kemarin kan Pak Doni bilang kan masukkan WPP-nya kegiatan. Iya, tapi masing-masing punya objek masing-masing, Pak, mereka. Enggak, maksudnya kalau Ibu Femi ini bagaimana? Tidak, ini Pak Doni, kan rencananya Pak Agus ini kita mau mobile ya, satu desa selesaikan, pindah lagi, misalnya begitu. Nah ini sasaran, misalnya kalau kita dapat 20 titik ini sasaran, ini nantinya kalau kami di BP PAUD itu, karena memang banyak kegiatan ini yang menunggu kan Pak Doni, ada asesmen nasional, ada literasi numerasi, nah biasanya kalau di BP PAUD itu kita serentak. Misalnya kalau 3 hari itu, nah Pak Bambang sudah bilang misalnya minggu depan kita turun pendampingan untuk PJJ. Jadi selama 3 hari itu semua mendampingi di situ. Nanti minggu depannya lagi kegiatan apa lagi yang akan. Jadi begitu mungkin cara berpikirnya Pak Bambang. Nah saya sudah tanyakan ke Pak Agus, kalau misalnya dengan kondisi yang ada di fungsionalnya di LPMP hanya terbatas, misalnya yang mampunya mungkin 1 kali kita bisa serentak itu di 5 titik. Nah misalnya minggu ini kita jadwalkan 5 titik maksimal, minggu depan kita maksimalkan lagi 5 titik. Jadi itu bisa saya bawa ke Pak Bambang. Oh iya, tapi titik-titik ini kan di desa ya? Di desa. Iya. Berarti audiensnya Widya Prada itu apa? Kalau kami kan hari pertama itu nanti desain acaranya jadikan 3 hari misalnya atau 2 hari lah di desa. Hari pertama itu ada perangkat desa ya, Badan Musyawarah Desa, kemudian ada dari ini materi-materi umum lah yang kita harapkan pada hari itu dapat kesepakatan apa yang akan diberikan desa ini kepada pendidikan begitu kan. Nah hari kedua mungkin kami dari balai akan ketemu dengan pendidik-pendidik yang di desa itu untuk PAUD Dikmasnya. Kita akan memberikan materi bagaimana PJJ, bagaimana menyusun RPP untuk terkait dengan PJJ, kemudian membuat banyaklah media-media yang coba kita tawarkan kepada pendidik yang ada di sana. Itu mungkin kegiatannya Pak Don. Iya, tapi kalau maksudnya Ibu Femi, kalau saya maksudnya mending kita langsung stretching saja ke ini, apalagi ke pemangku kepentingannya, maksudnya kalau kita mau ini juga Pak Agus, maksudnya kalau kita lagi mau memberikan saya kira tidak ini lagi, maksudnya workshop atau apa itu relevansinya mungkin iya, cuma kalau LPMP kan kita di desa itu kan tidak ada juga, tidak ada. Kalau di BP PAUD mungkin ada PKBM, ada SKB-nya, ada ininya. Tapi kalau di desa itu kita ketimbang memberikan workshop, mending kita langsung ke pemangku kepentingannya. Kalau menurut saya lebih menghemat dananya. Kalau yang di BP PAUD menghemat dananya, kemudian lebih ke to the point ke ininya, ke sasaran kita begitu. Itu maksudnya saya belum tidak lagi melaksanakan workshop dan sebagainya. Maksudnya kalaupun itu ada, ya bagaimana anunya strateginya. Begitu. Itu maksudnya. Kan karena kita ini kan juga poinnya itu mendapatkan bermitra dengan ini untuk menghasilkan
itu telekomunikasi apa dan sebagainya. Kan begitu. Iya. Intinya itu mungkin di advokasi maksudnya di titik sasaran itu Pak Don, mungkin langsung kita petakan dan analisis apa sebenarnya kebutuhan desa itu. Nah, itu saja yang kita bicarakan. Ya. Itu yang paling penting. Jadi ada berapa peserta didik yang tidak dapat asupan ini kan? Misalnya ketika mau PJJ-nya, ternyata di rumah-rumah ini tidak ada titik-titik untuk bisa kelancaran untuk PJJ. Nah, misalnya dia dikumpul di desa. Tapi itu harus dibicarakan dengan Badan Musyawarah Desa, apalagi yang akan dibuat. Misalnya ada radio amatir yang terdekat di situ, ada apa namanya pemancar, ada orari, ada orang yang bisa disumbangkan untuk sekolah satu bisa ditaruh di titik mana. Jadi ini proses bisa jalan dan mitra ini kita bisa langsungin. Mungkin saya Pak Don, Pak Agus, kita lebih ke situ sih sebenarnya, lebih ke analisis mutu dengan dipetakan kebutuhan perwilayah. Ini kan pemetaan kemampuan sarana telekomunikasi perwilayah berdasarkan geografis dan demografis. Jadi yang tahu potensi ini sebenarnya di desa itu yang akan jadi titik sasaran kita. Siapa saja yang bisa bermitra dengan dia. Tapi mungkin alasan Pak Agus itu mungkin dikasih masuk lagi kegiatannya Widya Prada untuk ke asesmen apa itu Pak Agus? Asesmen nasional atau ada aplikasi pembelajaran. Ya kalau begini Bu, kebetulan kan saya melihat panduan yang diajarkan dari BIMTEK kemarin. Jadi bagaimana meramunya itu ya menurut saya seperti itu tadi, kita bagi, kita akan turun ke sana satu titik 2 atau 3 hari ya. Hari pertama kita sama-sama berarti dua-duanya kena, baik LPMP maupun PAUD. Jadi ini ada kegiatan bersama. Nah, kegiatan per hari pertama itu di situ itu Bu, advokasi pendampingan kepada pemerintah daerah dalam rangka implementasi program penguatan sarana PJJ. Ini harus dibawakan oleh tadi Dinas PMD tadi dan apa tadi Kominfo daerah sampai kita memfasilitasi mereka ke pengajuan ke Bakti. Itu Kominfo punya wilayah itu. Jadi kita akan berbagi dana antara PAUD dan LPMP ya, sharing. Mungkin satu-satu pesertanya juga bagi 50-50 pembiayaannya, sehingga satu kali acara 2 tujuan tercapai, dua instansi kita, maksudnya PAUD dan Dikmas LPMP tercapai, sehingga yang akan terbaca adalah LPMP melakukan advokasi pendampingan sekaligus sosialisasi aplikasi pembelajaran kepada sekolah-sekolah PJJ tadi. Kena dapat kita. Gitu. Nah, nanti hari kedua itu Pak Doni dia pisah. PAUD dengan kegiatannya, kita dengan kegiatan kita gitu Bu, Pak Doni. Pisah kita. Hari kedua itu kita kegiatan apa begitu? Nah, itu tadi Pak yang aplikasi pembelajaran tadi Pak. Aplikasi pembelajaran. Tapi kita audiensnya kita itu siapa? Karena ini kan kita cuma gini, kita kan turun di desa Pak. Desa-desa kita pilih ya. Di setiap desa di seluruh provinsi Gorontalo pasti ada sekolah di sana. Pasti ada PAUD di sana. Gitu. Jadi walau tujuan kita itu di desa, tapi di desa itu kan ada pendidikan. Dan desa itu Pak, apa namanya SDGE desa itu memiliki kewajiban juga. Desa memiliki kewajiban untuk pemanfaatan dana desa untuk pendidikan yang berkualitas dan kimia itu memang ada program mereka ini Pak, gitu. Nah, makanya ada apa itu Kominfo MOU ya antara Kemendikbud. Jadi ini mungkin akan dibawakan oleh mitra kita dari daerah itu kalau saya saran begini saja Pak Agus, maksudnya kita jangan dulu menyentuh yang itu. Maksudnya kita
kita adjustment-nya langsung ke pemangku kepentingan yang ada di desa ini. Yang kita mau desa ini menyediakan itu sarana itu tadi, tetapi dengan hasil pemetaan kita. Gitu. Nanti itu mungkin setelah maksudnya kita muluskan dulu kemitraan ini. Kita muluskan dulu kemitraan ini, walaupun itu tidak akan berdampak misalnya penyediaan sarananya atau semua, tetapi minimal kita sudah masuk ke dalam ranah itu gitu. Nah, step selanjutnya itu baru audiens mengenai PJJ dan sebagainya. Maksud saya supaya kita kita selesaikan dulu komitmen kemitraan kita ini, begitu Pak Agus. Di advokasi. Jadi kita advokasi. Iya. Iya. Seperti itu. Nanti setelah itu baru kita masuk dengan PJJ-nya, dengan ininya. Jadi lebih ke model kegiatannya memang sudah kena, Pak. Yang Pak Doni minta itu kena. Kan di desa itu yang pemimpin tertinggi itu, pengambil kebijakan itu adalah musyawarah desa. Iya, betul. Yang mau dipengaruhi ini, yang mau diadvokasi ini adalah musyawarah desa. Itu juga betul. Kegiatan advokasi. Itu maksud saya. Nah, jadi kita lebih ke bermitra dengan mereka, BPMD desa atau apa. Ya. Jadi aplikasi pembelajaran sudah tidak perlu lagi di hari kedua. Iya, maksud saya kayaknya belum pas pada saat ini. Maksudnya kita ini dulu tahap selanjutnya itu gitu. Maksudnya selanjutnya. Misalnya kita mau turun di bulan ini, berarti bulan ini misalnya 15 titik. Misalnya 15 titik sudah selesai dengan itu, kita sudah ini baru tahap selanjutnya kita masuk dengan itu. Dengan PJJ itu. Gitu. Karena ini penyediaan sarana prasarana harusnya sudah kita gaungkan duluan begitu. Iya. Supaya ini juga Pak Doni ya, desa sudah siap sebenarnya ketika kita datang yang kedua, mereka sudah tahu apa yang akan mereka lakukan. Iya, seperti itu Pak. Tinggal melihat progresnya, apakah kesepakatan ini dilaksanakan atau masih ada evaluasinya, apa kendalanya bermitra. Nanti ini kan kita akan bahas lagi. Ketika di desa itu kan pasti ada temuan permasalahan dengan mitra kan. Ternyata kita kembali lagi ke MOU yang baru, kita buat lagi mitra dengan yang lain. Ternyata dia dengan bermitra dengan si A, dia tidak jalan sebenarnya. Iya, betul. Kita bisa evaluasi mitra dari desa-desa ini sebelum kita langsung ke sasarannya. Mungkin saya bisa tangkapnya begitu. Betul. Itu maksud saya Pak Agus. Jadi kapan ini BP PAUD punya kegiatan yang rakortek ini nanti? Depan. Ini rencananya kan mau sama-sama dengan LPMP. Jadi settingan acaranya ini kita 2 hari Pak Don. Iya. 2 hari untuk rakor advokasi ini. Enggak, maksudnya yang rakornya dulu Ibu Femi, katanya ada bikin rakor dulu. Iya, rakor besar ini Pak, yang Kominfo provinsi, apa semua pemangku kepentingan daerah yang ikut. Iya. Ini kan tawarannya Pak Agus ini dibuat di BP PAUD, karena Kabupaten Gorontalo level 3 sekarang posisinya. Iya, betul. Kalau Bone Bolango level berapa? Level 5 Bu. Kalau level 3 masih level boleh ketemu. Level apa Bone Bolango? Level apa? Merah sekali. Oh, merah sekali ya? Iya. Kalau merah sekali jadi begitu tempatnya hitam. Mungkin saya mau kasih masuk Pak Bambang, jadi kegiatannya di BP PAUD. Iya, tapi ini nanti yang pelaksananya siapa? BP PAUD atau pelaksananya kita sama-sama Pak. Sharing. Boleh itu Pak, kalau bicara anggaran. Iya boleh. Cuma masalahnya saya tidak punya anggaran
Saya tidak punya anggaran rakor. Begitu. Oh begitu. Iya, Kita saya ada cuma anggaran, punya. kita ada anggarannya cuma apa? Kalau saya cuma punya anggaran perjalanan dinas begitu. Jadi itu maksud saya tadi itu sambil ini kita tetap stretching awal dulu dengan kemitraan itu. Karena saya tidak punya anggaran untuk konsumsi, untuk honor dan sebagainya. Begitu. Tapi kalau di desa-desa Begitu, gimana, Pak? Pak, di desa-desa tidak ada juga, Pak? Kalau desa-desa kita langsung kan pakai perjalanan dinas saja kan? Langsung untuk semacam audiensnya tidak ada konsumsi gitu, Pak? Audiens yang kita undang? iya itu. Tidak ada maksudnya. Itu masalahnya, tidak ada. Oh, iya. Jadi maksudnya kita yang datang ke sana kan? Iya. Iya, kan kita yang datang ke sana supaya lebih hemat. Iya. Kita yang datang ke sana gitu. Kalau itu saya punya begitu. Saya sedia. Cuma kalau untuk yang kegiatan kayak rakor dan sebagainya itu saya tidak punya. Oh begitu. Gitu. Iya, jadi kalau bagaimana kita Pak ada anggaran untuk ini, untuk rakor itu, ya, advokasi dan pendampingan, tapi 1 hari. Bisa, Jadi itu tidak telah apa-apa. memaksimalkan 1 hari itu sampai MOU besar kita dapat. Di rakor yang besar ini ya, rakor yang besar ya. Rakor besar, rakor besar. Iya, tidak apa-apa. Jadi pesertanya ini, Pak Don, pesertanya dari Kominfo Kabupaten Kota, BPMD Kabupaten Kota, Dinas Pendidikan, kemudian ada Abdesi Kabupaten Kabupaten Kota, Asosiasi BMD, ada Komite Penyiaran, ada Orari, ada TVRI. Iya, betul. Yang ini yang akan kita RRI tidak RRI. Oh, RRI ya, RRI bisa juga RRI karena jangkauannya kan luas kan? Iya, jangkauannya luas. Bisa, tidak masalah itu. Kalau potensi untuk mitranya RRI nanti kan dibicarakan misalnya siapa yang akan mengisi di situ. Iya, betul. Kan semua daerah kan bisa tangkap. Untuk kalau kami lewat ini kan. Kalau itu dibuat oleh BP PAUD misalnya anggarannya kurang, kami diundang saja, tapi dengan memakai anggaran kami begitu. Jadi saya bayar teman-teman nanti yang diundang BP PAUD di kegiatan itu, nanti saya bayar pakai perjalanan dinas. Begitu. Kalau misalnya di anggaran Ibu Feminya kurang. Jadi begitu Pak Agus. Jadi kegiatannya kita cuma 1 hari. Iya, 1 hari saja. Nanti di dalamnya di-create bersama gitu. Iya. Kegiatannya 1 hari. Kemudian ada juga kegiatan berarti Pak Agus, kegiatan pemetaan dan analisis tetap harus kita buat. Iya, karena di kita ada itu Pak Agus, karena daripada di rapat tadi kita agendakan, lebih baik kita undang secara ini kan kita kasih uang transportasi mereka yang dari Kominfo dengan BPMD untuk bicara tentang data. Untuk data ini pemetaan penguatan sarana telekomunikasi, kemudian sekalian kita analisis bersama. Jadi setelah kegiatan itu kita dapat titik-titik sasaran yang akan kita dampingi nanti pada implementasi. Iya. Mungkin begitu Pak Doni kegiatannya. Jadi susunan kegiatannya seperti itu. Oh iya. Jadi sebelum kita rakor besar, kita ada kegiatan awal dulu untuk penentuan sasaran ini. Nah, itu ada dibuat kegiatan atau kita rapat saja seperti kegiatannya. Kami buat kegiatannya. Jadi kami mengundang LPMP. Iya, siap. Kan adanya cuma perjalanan Pak Doni, begitu ya? Iya. Nanti kalau mau mengundang LPMP. Kalau mau mengundang LPMP, misalnya nanti saya bayar pakai perjalanan dinas saja teman-teman yang diundang begitu. Tapi kalau kegiatannya
cukup, maksudnya Ibu Femi cukup dengan mengundangnya kami cukup, ya berarti saya tidak nanti dibayar BP PAUD. Atau tidak, nanti saya bayar sendiri begitu. Begitu saja. Karena itu mau di saving Pak untuk itu. Karena Iya, kalau kita juga di dana perjalanan kita kurang, makanya iya. sasaran yang Pak Agus bilang kita punya 2 titik anggaran LPMP besar, kita tidak cukup di situ Pak. Makanya kita mungkin hanya sampai di 5 titik sasaran. Karena begitu banyak yang turun. Iya. Iya, baru dananya mungkin sedikit karena kita ada kegiatan-kegiatan. Itu harus sesegera mungkin itu. Iya, sebelum rakor kan harus sesegera mungkin. Iya, nanti saya bawa ke Pak Bambang, ini nanti kegiatan untuk pemetaan dan analisis kita segera buatkan suratnya dulu itu Pak Agus ya. Karena itu juga penting. Karena schedule yang kemarin sudah berubah, karena pada saat datang di desa itu langsung implementasi pendampingannya untuk itu. MOU dari desa itu kan sudah tidak ada lagi materi-materi awal. Nanti coba instrumennya kita rancang bersama pada saat kegiatan. Karena dari perjalanan itu kan kita dapat ini kan. Apa saja yang harus kita masukkan dalam instrumen nanti. Tapi itu rapat nanti sebelum ini rakor ini ya cuma mengundang kami atau dengan ada siapa banyak mau diundang Pak. Ada dari BPMD, ada dari Kominfo karena menentukan data daerah. Ya. Sudah rakor itu atau sebelum rakor? Belum. Belum Pak, baru bicara data Pak, data dulu untuk data data penguatannya, kemudian analisis datanya seperti apa. Belum masuk ke rakor materi besar. Ya. Itu kapan Bu? Nanti kapan? Kira-kira harus sesegera itu? Kalau bukan pekan ini harus pekan depan. Kan ini kan ada libur-libur ini. Mudah-mudahan Pak, ya. Libur itu di pekan depan itu tanggal, kalau tidak salah tanggal 18 ya. Tanggal merah kalau saya lihat. Tanggal 18. Berarti bisa 17 hari Selasa. 17 hari Selasa. Tanggal 18 itu kita buat itu Pak. Setelah libur. Tanggal 18 itu bukan libur. Bukan tanggal 17. Mana kalender? Tanggal 17 Pak, hari Selasa. Oh, libur. Iya. Oh, oke. Oke, berarti tanggal 18 ya? Tanggal 18 ya, saya semua bawa Pak Ibu Husnul ini supaya ada penetapan tanggal. Oke. Iya. Baru rakor besarnya itu sudah ini bisa diagendakan di pekan minggu lagi. Depannya juga atau sepekannya lagi. Sebaiknya di Agustus supaya kita kita bisa bawa dengan, kalau yang begitu kan kita bisa bawa dengan sponsor 17-an toh. Oh iya, tanggal 17 Agustus itu libur. Sudah Pak lupa ini hari ulang tahun. Iya, 17 Agustus itu libur. Pak Don bilang juga tanggal 18, jadi berubah ini tanggal lahir. Orang suka bawa, saya bilang kayak pas sudah tanggal 18 ini kemerdekaan ini, ubah paling. Berarti dia punya rakor itu tanggal ini pekan depannya. Sekitar hari Selasa Rabu kan, kalau hari Senin tanggung hari Senin. Iya, jangan hari Senin itu kan hari mepet-mepet. Iya, tanggal 24 iya Selasa 24 25 itu tawaran ke Pak Bambang. Nanti saya mau kasih tahu begitu. Jadi 1 hari saja Pak Agus itu rakornya, materinya kita perpadat saja. Iya. Kalau kami sudah ada data Bu. Kalau kami hari Selasa pekan depannya lagi, begitu kan kita merapat hari Selasa tanggal pekan 18. depannya itu rakor besar, tapi datanya ini kita bicarakan tanggal 18. Tidak bisa bicara sehari itu Bu, sehari 2 lah. Iya, 2 hari itu, 18-19 bicara data, kemudian bicara analisisnya. Iya, betul. Oke, sip kalau begitu. 18-19 berarti pekan depannya sudah rakor besarnya. Iya, rakor besarnya, kemudian langsung pendampingan ke desa-desa itu. Iya, itu. Bisa bulan September.
Atau Bisa bulan September boleh. iya, lebih cepat lebih bagus. Boleh. Lebih cepat saja. Karena Tapi daya serap cepat juga lebih semua bagus. ini. Daya Tidak boleh serap kasih semua waktu naik ke pinggir sana. itu. DP kegiatan. Iya, Yang betul. mana Pak? Berturutan itu. Yang mana Pak? Rakor itu dilaksanakan 18, 19, 20. Hari Iya. Jumat itu rakor besar. rakor kan bukan Tidak cuma apa-apa. bikin 1 hari kan. Iya, tidak apa-apa. Pembahasan data kan cuma 1 hari juga. Jadi mau 2 hari totalnya. Iya. Tidak boleh kasih 18, berurutan saja itu. 19. Berurutan. Pembahasan data itu 2 hari kayaknya Pak Agus. 2 hari ya. Iya, karena di RK kita 2 ini tuh Pak, pemetaan pemetaan datanya, kemudian analisis datanya satu-satu kegiatan. Soalnya bulan September itu Bu, asesmen nasional. Iya, begitu. Itu maksudnya. Berarti kasih habis Agustus ini saja. Iya, kasih habis Agustus saja kalau begitu. Jadi kalau dia 18, 19, 20, selesai minggu depan langsung implementasi 1 hari, orang bisa. Ya. Kalau perjalanan kan dia biasanya 3 hari itu Pak Don, turun ke desa itu 3 hari. Karena tidak mungkin cuma turun 1 hari 1 ini kan. Nah, jadi tidak mungkin. Harus 2 hari, 3 hari. Settingan ininya begitu, settingan acaranya itu begitu. Kalau 3 hari, hari pertama ini, hari kedua, ketiga kita ada kegiatan lain lagi. Jadi seperti itu kan. Kita turun ke PAUD yang ada di desa itu. Oke. Sip, Kan berarti begitu. 1 titik 2 3 hari. Jadi minggu depannya itu dari tanggal 23 sampai tanggal 27 itu akan kita ini perkuat dengan pendampingan ke desa-desa. Jadi kalau misalnya masih ada waktu kita dari bulan September, itu kita bisa untuk sekolah-sekolah itu yang mempersiapkan asesmen nasional itu. Iya. Kita juga evaluasi juga bisa Pak Agus, evaluasi mitra juga kita masuk bisa. Kita mengecek itu bermitra dengan. Evaluasi Bu begini, kan baik busnya itu evaluasi dilakukan jikalau sudah jalan yang kita aplikasi ini sudah jalan Bu. Iya. Jadi mau evaluasi pada dia berarti nanti tahun depan di saat sudah selesai sudah jalan programnya Bu. Bisa enggak Pak Agus, bisa saja pada saat berjalan itu kan mitra tanda tangan, misalnya di desa itu dia ada mitra yang tanda tangan. Ketika sudah berjalannya ternyata dilihat kepala desa ada lebih yang ini bisa saja langsung dievaluasi diganti. Karena sambil berjalan Pak kan Agus. Makanya kita mau menggugah ini desa ini melakukan advokasi agar mereka bisa membuat terobosan dalam penyediaan infrastruktur. Sedangkan ini kan sudah tengah-tengah tahun, sudah bertengah tahun, berarti anggaran desa itu mereka sudah jalan, ya, sehingga kemungkinan memang belum habis. Jika kita mampu, maksudnya menggugah mereka dan mereka mau, mereka bisa langsung mengadakan, tidak perlu lagi menunggu yang gratis itu dari Baktikominfo, mereka bisa menganggarkan di anggaran mereka itu anggarannya sekitar 20 juta lah, katakan 20 juta. Ya berarti di situ kita berhasil advokasi kita. Atau kalau mereka mau menunggu yang gratisan itu dari Baktikominfo itu dia butuh waktu kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Makanya kan kegiatan kita ini bahasanya adalah advokasi ya. Advokasi pembelajaran jarak jauh. Iya, nanti tahun depan kita evaluasi. Iya. Kita cuma bisa evaluasi keterlaksanaan ini mungkin di tahun depan, Bu. Yang tahun ini kita minimal kita tanamkan itu kemitraan. Iya. Iya, betul. Halo Bu Femi? Ya, ada Pak, hadir. Ada. Jadi begitu saja Bu Femi ya. Tanggal jadi begitu. Ya. Tanggal sekian kita rakor begitu. Dan tanggal berapa kita mau pendamping? Iya, betul. Jadi saya akan bawa ini ke Pak Ibu Husnul. Hasil rapatnya hari ini sudah langsung dilihat tanggal-tanggal pelaksanaannya. Biar supaya langsung ini ya. Oke. Sip. Iya Ibu Femi. Oke.
Nanti perkembangannya saya informasikan lagi ke Pak Agus. Iya, iya. Ya. Oke. Jadi Ibu Ada lagi Pak Agus? Ibu Femi tidak jadi mau datang hari Jumat ya? Tidak jadi, terus sama bikin acara Jo itu dia. Yang formal semua Sama diformalkan bikin ya? acara resmi Pak, sama bikin acara resmi. Baik, baik, baik. Oke lah. Kalau boleh itu seperti itu Bu, karena kalau kita mampu bisa membantu mereka di asesmen nasional lebih bagus lagi di sebelum bulan September. Yang kedua adalah memang waktu kita sudah tidak lama lagi. Karena LPMP punya banyak sekali program Pak ya, Pak Doni ya, banyak kegiatan. Iya, betul, betul. Sudah antrian ini. Iya, kami juga antrian Pak. Mana kita punya SDM juga terbatas. PTP kita tinggal 3 orang yang ada pada saat itu yang aktif. Berarti saya boleh mau pindah ke LPMP ini Pak Doni ya? Kamu mengajukan ke sana boleh? Bisa. Ini dekat rumah. Ibu orang Bandung Polango. Saya di sini di Limboto. Oh, malam minggu. So itu, kenapa di sini bagus, dekat sekali. 5 langkah. Tapi kan bukan Ibu Bidang. Oh, betul juga. Tidak berkembang secara akademis. Iya, itulah. Tapi kita kan tidak tahu mau kemana kita. Mungkin saja sudah dilebur. Jadi kan WP-nya jadi sama. Iya, benar itu. Oke Bu Fem ya. Oke, ada lagi Pak Agus yang mau disampaikan? Saya kira sudah cukup ini. Tinggal kita menunggu hasil-hasil perkembangan selanjutnya dari Bu Femi di sana. Yang penting kita sudah bicara juga sudah langsung dengan Pak Doni Kasubag karena dia yang membidangi anggaran, yang lebih paham anggaran dari LPMP. Seperti itulah Bu Femi ya. Iya. Oke, jadi kita tinggal menunggu hasilnya dari Bu Femi. Kalau Ibu butuh materinya, menyusun materi rakor, bisa kita brainstorming lagi by WhatsApp. Iya, boleh. Ya. Iya. Supaya kegiatan kita mulus. Ya. Iya, oke. Ya. Dan untuk pemerintah desa juga, Dinas PMD juga saya sudah siapkan fokus-fokus mereka materinya. Karena kan mereka punya waktu 1 hari ya di lokasi itu, punya waktu 1-2 hari di lokasi, jadi kan tidak terlalu banyak. Nah, fokusnya kemana mereka, Kominfo kemana, ya. Kita bayar perjanjian. Oke, seperti itu Bu. Oke, ya. Itu Pak Doni ya. Ya, bagus ya. Oke, Bu Femi, terima kasih. Kita sudahi kegiatan. Terima kasih. Dengan mengucapkan alhamdulillah dan sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Salam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.